Impact Kids. Halo adik-adik, sahabat Impact Kids, bertemu lagi di hari Sabtu. Wow, bagaimana nih kabar adik-adik? Bagaimana seminggu yang sudah berlalu, yang sudah kita lalui? Bagaimana sekolah adik-adik? Wah, Kak Merlin berharap semuanya tetap merasa sukacita dan sehat ya. Tidak ada yang sakit, melainkan semuanya sehat. Nah, di akhir minggu ini kita mau bersama-sama berdoa dan membaca firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur berkat Tuhan, kasih Tuhan selalu melingkupi hidup kami. Hari ini kami mau bersama-sama berdoa, membaca firman-Mu, bahkan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang berkati supaya firman-Mu yang kami dengar hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah mementingkan orang lain. Mementingkan orang lain. Yuk kita baca Alkitab kita. Mari dibuka Alkitabnya di Yakobus pasal 4 ayat 10. Yakobus pasal 4 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Yakobus 4 ayat 10. Adik-adik, pernah gak sih adik-adik naik angkot atau naik bis? Pernah? Ada adik-adik yang pernah naik bis? Nah, terus di bis itu tiba-tiba penuh banget penumpangnya, dan ada seorang nenek yang sudah tua di dalam bis itu juga. Dan ketika nenek itu naik ke bis, dia tidak mendapat tempat duduk, melainkan dia harus berdiri, padahal perjalanannya masih jauh. Nah, kira-kira apa yang adik-adik lakukan? Kemungkinan ada di antara adik-adik yang berpikir begini, ya kak, aku juga perjalananku masih jauh. Kalau aku yang berdiri, aku juga capek. Atau ada di antara adik-adik yang berpikir begini, aku akan kasih tempat dudukku ke nenek itu, biar aku yang berdiri, karena aku masih muda. Dan nenek itu sudah tua, kasihan kalau sepanjang jalan dia berdiri di bis itu. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar untuk mementingkan orang lain. Nah, maksudnya apa sih Kak Merlin? Gimana caranya mementingkan orang lain daripada mementingkan diri sendiri? Yaitu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kita. Kita mau melayani orang lain terlebih dahulu. Sama dengan contoh tadi, yaitu memberikan tempat duduk kita kepada nenek-nenek atau ibu-ibu yang sedang hamil mungkin, atau ibu-ibu yang sedang menggendong bayinya. Ya, biasanya itu kalau kita mau egois, ya enggak, aku juga jalannya masih panjang, aku enggak mau ngasih tempat duduk aku ke ibu itu atau nenek itu. Ya, nah adik-adik, hari ini diajarkan bahwa kita mau belajar untuk rendah hati ya. Nah, tapi rendah hati sama rendah diri gimana Kak Merlin bedanya? Nah, bedanya adalah terkadang rendah hati sama rendah diri itu beda ya. Rendah hati itu adalah tidak egois, dan juga kita kalau ditegur, kita menerima dengan lapang dada. Kalau kita ditegur tidak bilang enggak, aku mau gini ya, jadi banyak sekali alasan kita. Tapi kalau rendah hati, kita mau menerima dengan tulus ya, dan kita dengar. Kalau kita tidak suka, ya udah nggak usah diambil hati ya. Nah, kalau rendah diri, biasanya ada orang karena rendah diri itu adalah minder ya, dia merasa minder atau kurang percaya diri. Tapi yang dimaksud dengan firman Tuhan di sini adalah kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Nah, kita tidak mau egois, kita tidak mau mementingkan diri kita sendiri, tetapi
di hadapan Tuhan. Kita tidak tidak egois, tidak mau menang sendiri. Enggak, yang penting aku nilaiku 100, aku nggak mau bekerja sama dia. Aku tugas kelompok ini biarin aja dia nggak ikut. Yang penting nilai aku bagus. Nah, itu namanya egois adik-adik ya. Nah, terus di sini adalah Tuhan akan meninggikan kamu. Kalau adik-adik mementingkan kepentingan orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain, Tuhan itu suka sekali katanya adik-adik ya, berdasarkan firman Tuhan yang kita baca. Tuhan itu sayang kepada setiap anak-anak yang mau menolong, mau melayani orang lain, tidak egois, tidak mau menang sendiri. Wah, Tuhan Yesus itu sayang banget kepada orang yang seperti itu. Jadi adik-adik mau menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan? Mari kita belajar bersama-sama mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Artinya kita tidak mau egois, kita tidak mau menang sendiri, melainkan kita mau melayani supaya kita bersama-sama merasakan sukacita. Contohnya nih adik-adik kalau di sekolah disuruh kerja kelompok, nggak mau kerja kelompok. Nah, tapi kalau menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, bekerja kelompok artinya bekerja bersama-sama supaya nilainya juga bareng-bareng. Gak ada yang lebih tinggi nilainya, gak ada yang paling sedikit nilainya. Oke adik-adik, mau untuk bekerja bersama-sama, mau saling mementingkan kepentingan yang lain, bukan kepentingan diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan kami sendiri. Kami mau untuk tidak egois dan juga tidak mau menang sendiri, tetapi kami mau bersama-sama menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berakhir pekan adik-adik. Jangan lupa besok sekolah minggu ya. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya. Dadah. Impact Kids.